Dina tempatnya di mana Bu? Tempatnya di mana? Pak, tempatnya di mana Pak? Banyak banyak buah, banyak sedep. Tapi kalau nggak mau akur sama tetangga, nggak mau akur sama saudara, tidak mau akur dalam kehidupan bermasyarakat, tempatnya dina. Dan kami juga punya tetangga yang berdoa. Ini tetangga yang lain ini sholatnya sedikit hingga tidak dikenal sebagai ahli sholat, puasanya sedikit hingga dikenal tidak sebagai ahli puasa, sedekahnya sedikit hingga dikenal tidak orang ahli sedekah. Tapi orang tersebut ya Rasulullah akur sama tetangga, rukun sama tetangga, rukun dalam kehidupan bermasyarakat, tidak pernah menebarkan fitnah dan kebencian, tidak pernah adu domba antara satu yang lain. Apa jawaban Rasulullah? Sekalipun sholatnya sedikit, sekalipun puasanya sedikit, sedekahnya sedikit, tapi punya hati yang selamat dari sifat-sifat kebencian dan permusuhan, tempatnya di surga. Kira-kira amalan gampang nggak Bu? Bro, akur sama tetangga amalan gampang nggak susah? Bro, jadi kita ini bikin orang rukun, pakai jawabannya kiri-kiri lembek. Bro, amalan gampang atau boten? Amalan mudah atau susah? Berarti ibu-ibu di sini pada rukun, pada bersah. Ada lagi ada tahu deh. Salahnya bapaknya jauh sih. Yang di depan ibu-ibu. Jadi yang ditanya ibu-ibu menurut. Tapi kata Pak Sakawali tadi, yang penting judulnya ngaji. Pulang dapat mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ibu-ibunya semangat tadi dari sore ada yang buat lembar untuk mahulnya. Betul atau betul? Laparnya beli atau buat? Ada yang patungan bikin teh, ya Bu ya? Nah, ini kelihatan wajah-wajah yang dermawan. Wah, wajah-wajah yang dermawan untuk peringatan Maulid Agung besar Muhammad, untuk mengembirakan kanjeng Nabi Muhammad. Ibu-ibu di sini semuanya dermawan. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Tepuk tangan. Pak, ojo kiri Pak, sampai atur. Ya, sampai atur sama tidak ini. Jadi aku harus karena selalu lapor, tapi awakku saja. Biasa dari 90 gitu. Foto saja juga foto, ini ngawet rumah-rumah, gitu betul. Tapi tetap ngajinya orang tua yang enteng-enteng gitu. Ngajine wong tua sing ringan, gampang dieling-eling, mudah diingat, pulang diangen-angen, dihayati, diresapi. Bismillah, ya Allah, besok akan aku amalkan. Yang berikutnya, di antara amalan yang menggembirakan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah kedermawanan. Nah, ini judulnya ibu-ibu lagi. Bu, enten satu kali riwayat. Ada salah satu kisah di masa lalu. Ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah SAW. Seorang perempuan berarti ibu. Ngadep Rasul. Istilah orang Bekasi, orang Cibitung mau minta keberkahan doa karena tangannya sakit. Cara wong Jawa tangannya jempe. Cara wong Jawa tangannya Nek cara wong Bekasi apa ya? Apa? Itu loh, tangannya enggak terasa itu apa namanya? Bas. Semutan. Semutan. Tangannya semutan, enggak sembuh-sembuh. Datang kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apa sebabnya yang menjadikan sebab tanganmu semutan? Tanganmu seakan-akan kayak terkena stroke, istilah bahasa kita. Lalu kemudian orang ini bercerita bahwasanya ini seorang perempuan bermimpi
di dalam mimpinya melihati datangnya hari kiamat, lalu kemudian dia berlari ke sana kemari mencari kedua orang tuanya. Lalu dicarilah yang pertama ibundanya yang telah mengandung, yang telah melahirkan, menyusui dan membesarkannya, yang mengasuh dengan penuh kasih sayang yang tiada batasnya. Ketemu ibunya sedang berada di jurang neraka jahanam. Lalu kemudian berlarilah mencari bapaknya. Ternyata ketika menjumpai bapaknya atau ayahnya ini bapaknya sedang berada di telaga daripada telaganya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya berada di telaganya Rasulullah, akan tetapi juga memberikan minum orang-orang yang antri meminta minum, lalu diberikanlah air oleh bapaknya. Lalu kemudian anaknya bertanya, "Wahai ayahku, kenapa engkau bisa berada di sini, di tempat yang indah, di tempat yang mulia, berada di telaganya Rasulullah SAW, dan juga engkau memberikan minum kepada orang banyak? Dari apa? Dari air telaga Rasulullah SAW. Dan sedangkan tadi aku melihat ibu, aku bertemu dengan ibu dalam keadaan di jurang neraka jahanam, wahai bapak." Lalu kemudian bapaknya menceritakan bahwasanya itulah tempatnya orang-orang yang seharusnya ditempatkan di situ. "Wahai bapak, tadi aku melihat ibu di tangan kanan memegang potongan lemak. Aku melihat ibu di tangan kirinya memegang sesobek kain." Lalu kemudian bertanyalah ini anak kepada bapaknya, yang dimana potongan lemak dan potongan kain ini untuk menangkis api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak mampu untuk menangkis api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya sedikit. Kenapa? Selama hidupnya cuma pernah sedekah kain sesobek dan potongan lemak, bukan potongan daging. Jadi untuk menangkis dahsyatnya api neraka, untuk menangkis dahsyatnya neraka jahanam, tidak mampu. Ibunya menderita, ibunya sengsara di jurang neraka jahanam, bapaknya yang dermawan berada di telaga daripada telaganya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang dermawan adalah syajarah fil jannah. Orang-orang yang dermawan atau kedermawanan adalah pohon di dalam surganya Allah, dan kebakhilan adalah pohon di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengambil ranting-ranting daripada pohon surga yang menjulur di kehidupan dunia, maka ranting-ranting tersebut akan menuntunnya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dunia para jamaah sekalian, yaitu menjalani kehidupan dengan sebuah kedermawanan. Maka kedermawanan di kehidupan dunia inilah akan menuntunnya menuju surganya. Lalu kemudian